X diduga korban laka di Gumelar, Balung ternyata dianiaya 3 rekannya hingga koma. Warga Balung Jumat pagi geger setelah ditemukan pria tak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuhnya. Pemuda tersebut ditemukan di Jalan Desa Dusun Kerajaan Tengah, Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Jember. Tak butuh waktu lama, tim Macan Tutul yang dipimpin langsung Kapolsek Balung berhasil mengamankan para pelaku. Untuk mengetahui bagaimana kronologi yang terjadi di Desa Gumelar, Kecamatan Balung yang awalnya merupakan korban laka, informasi yang kita terima ternyata Mr. X tersebut mengalami penganiayaan. Telah terhubung bersama kami Kapolsek Balung AKP Sunarto. Halo, selamat sore Pak Narto. Selamat sore Pak Adel. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Narto, Jumat pagi kemarin warga Balung geger setelah ditemukan pria tergeletak di pinggir jalan. Pak, informasi pertama yang diterima oleh masyarakat bahwa korban tersebut merupakan korban kecelakaan. Pak Narto akhirnya bisa mengidentifikasi bahwa korban tersebut merupakan korban penganiayaan. Bagaimana Pak Narto, Polsek Balung hingga berhasil mengidentifikasi bahwa korban tersebut merupakan korban penganiayaan? Baik, terima kasih Mbak Ageng. Jadi Assalamualaikum para cinta good keeper. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dengan kronologi kejadian yang awalnya memang diduga adalah laka tunggal atau kecelakaan lalu lintas tunggal. TKP-nya berada di Desa Gumelar, tepatnya di jalan persawahan di warga pagi-pagi saat mau berangkat ke pasar menemukan sesosok pria, Mr. X kalau boleh kita bilang, karena saat itu kami tidak bisa melakukan identitas berupa apapun yang menempel pada korban. Kemudian korban sekitar jam 06.30 itu melaporkan ke polsek kami dan langsung direspon. Anggota kami turun ke lapangan dan mengevakuasi korban menuju ke RSUD Balung. Saat di TKP, anggota menemukan selain sosok Mr. X, ada dompet, kemudian HP, dan sepeda motor matic berwarna biru. Dari situ kami mencoba mengidentifikasi, menganalisa, dan mengobservasi baik luka pada korban maupun pada TKP, dan kami berkesimpulan bahwasanya kejadian tersebut bukanlah laka. Beranjak dari situlah kami melakukan penyelidikan secara intensif. Walaupun kami awalnya kesulitan karena memang identitas Mr. X ini sendiri kami masih belum mengetahui. Kemudian informasi ini kami sebarkan ke beberapa media sosial dan saya sebarkan juga kepada seluruh Kapolsek yang ada di Jember. Mungkin ada warganya dengan ciri-ciri seperti foto yang kami kirimkan adalah warganya, segera melaporkan ke kita. Kemudian sekitar habis sholat Jumat, kami baru berhasil mengidentifikasi Mr. X yang kita evakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah Balung. Yang bersangkutan bernama Saudara Ahmadi, usia 22 tahun, warga Desa Tusno Gambar, Kecamatan Bangsal Sari. Ageng. Iya. Akhirnya Polsek Balung berhasil mengidentifikasi bahwa korban tersebut bukan korban laka, melainkan korban penganiayaan atas nama Ahmadi. Pak Narto, bagaimana kronologi penganiayaan ini sendiri dan siapa saja pelakunya, Pak?
Baik, Mbak Ageng, berbekal dari identitas si korban, kami terus melakukan penyelidikan dan akhirnya kami mendapatkan informasi bahwa di malam kejadian, di hari Kamisnya, sekitar pukul 23.00 WIB, ternyata si korban ini berangkat dari desa Tesno Gambar, itu ditemani oleh dua temannya, yaitu saudara FT yang usianya kurang lebih 15 tahun, statusnya adalah pelajar, dan satu lagi temannya yang bernama Suhud. Mereka bertiga berangkat dengan menggunakan satu sepeda motor menuju ke rumah temannya yang bernama Ishak, usia 24 tahun, warga desa Gumelar, Kecamatan Balung, yang akhirnya yang bersangkutan kami tetapkan sebagai tersangka. Dan di sana, di rumah Ishak ini, sudah ada saudara Dayat yang kita juga tetapkan juga sebagai tersangka, melakukan minum-minuman keras, yaitu menurut pengakuan para pelaku yang mereka minum alkohol yang 70% dicampur dengan minuman berenergi. Dan itu dilakukan di rumah saudara Ishak di desa Gumelar, Kecamatan Balung. Karena memang situasinya sudah malam, mereka takut oleh tetangga kanan kirinya, akhirnya boleh dibilang pesta dalam tanda kutip, mirasnya dilanjutkan ke sebuah jalan di tengah persawahan di desa Gumelar, perbatasan dengan desa Curah Lili, Kecamatan Balung. Mereka berlima melakukan lagi ataupun melanjutkan minum-minumannya di tempat tersebut atau di TKP. Dari situ si pelaku Ishak ini tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap korban saudara Ahmadi dan diikuti oleh dua pelaku yang lainnya, yaitu saudara Dayat dan saudara Fuad. Ageng. Iya. Berarti pada Kamis malam kemarin ada 5 orang yang melakukan pesta miras di sana, Pak Narto, di mana ada 3 pelaku dan 1 korban dan juga 1 saksi pada saat itu. Pak Narto, apa motif yang melatar belakangi hingga akhirnya 3 temannya ini tega melakukan penganiayaan terhadap pelaku Ahmadi ini, Pak? Baik, Mbak Ageng. Jadi dari 5 sebenarnya mereka adalah kesamatan. 1 korban Ahmadi, kemudian 3 kita tetapkan sebagai tersangka dan 1 saudara Timur kita tetapkan sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan dan interogasi yang kami lakukan kepada mereka, selain karena pengaruh minuman keras, si saudara Ishak ini merasa sakit hati terhadap korban karena berkali-kali si korban ini berjanji mau main ke rumah pelaku tetapi tidak pernah dipenuhi. Ageng. Iya, iya. Pelaku Ishak mengaku sakit hati karena korban berjanji akan bermain ke rumahnya namun tidak kunjung datang seperti itu, Pak Narto. Pak Narto, Betul. Bagaimana proses penangkapan ketiga pelaku ini, Pak? Baik, hari itu juga berbekal dari beberapa keterangan saksi, kami langsung melakukan penangkapan terhadap beberapa pelaku hari Jumat itu juga. Kami berhasil menangkap saudara Ishak yang awalnya kami mendapatkan informasi dari saudara FT yang statusnya masih pelajar. Awalnya yang bersangkutan dijadikan saksi, namun dalam perkembangan pemeriksaan yang bersangkutan ternyata ikut melakukan pemukulan. 1 tambahan lagi, Mbak Ageng, untuk pelaku Dayat,
itu saya sebagai Kapolsek Balung merangkul sepatu warga besarnya Dayat untuk menyerahkan diri secara baik-baik. Dari hari Jumat kami sudah datangi, hari Sabtu kami datangi, dan alhamdulillah di hari Minggu paginya saya sendiri langsung ditelepon oleh kakak kandungnya saudara Dayat bahwasanya yang bersangkutan ingin menyerahkan diri, dan saya sendiri yang menjemput pelaku di rumahnya dan akhirnya kita amankan di Polsek Balung. Demikian, Ageng. Baik, jadi luar biasa yang dilakukan oleh tim Macan Tutul seperti itu, Pak Narto, di mana pada hari yang sama dua pelaku berhasil diamankan, dan hari Minggu satu pelaku juga berhasil diamankan dipimpin langsung oleh Kapolsek Balung. Pak Narto, apakah 3 pelaku saat ini sudah berada di Mako Polsek, Pak? Betul. 2 pelaku sudah ada di Polsek, sudah selesai pemeriksaan dan kita tahan. Dan 1 pelaku atas nama inisial FH, kami wajibkan lapor setiap hari Senin dan Kamis, mengingat yang bersangkutan statusnya masih pelajar dan di bawah umur. Baik, 2 pelaku sudah berada di Mako Polsek, namun 1 pelaku menjalani wajib lapor karena masih di bawah umur. Pak Narto, pada saat ditemukan posisi korban saat itu tidak sadarkan diri, bagaimana saat ini korban sendiri, Pak? Apakah sudah sadar dari koma? Baik, Ageng. Jadi dari awal kejadian kami temukan korban Ahmadi sampai detik ini, terakhir tadi saya sendiri mengecek dengan anggota kurang lebih pukul 10.00, saya melihat secara kasat mata yang bersangkutan masih belum sadarkan diri dan koma. Dan hal itu juga dibenarkan oleh dokter jaga yang saat itu ada di RSUD Balung. Demikian, Ageng. Baik, saat ini korban masih berada di RSUD Balung dalam kondisi koma hingga hari keempat korban ditemukan. Pak Narto, ini adalah tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban hingga terjadi koma. Apa pasal yang akan dikenakan untuk kedua pelaku dan sanksi hukumannya, Pak? Baik, kepada para pelaku kami akan jerat dengan pasal 170 ayat 1 huruf E tentang penganiayaan yang dilakukan bersama-sama atau pengeroyokan dengan ancaman pidana kurang lebih 7 tahun penjara. Baik, bagi kedua pelaku terancam pidana 7 tahun penjara. Baik, terima kasih atas informasinya. Kapolsek Balung, AKP Sunarto telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Terima kasih Pak Narto, selamat sore. Terima kasih, sama-sama Mbak Ageng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.